Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada forum kajian strategis umat pada malam ini kita merespon ya debat Cawapres yang keempat. Temanya adalah lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam dan energi. Ya, 3 tema yang sangat urgen sekali. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya ditemani dengan Bung Agung Wisnuwardana. Ya, aktivis 98 yang tidak asing lagi. Ya. Assalamualaikum Bung Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ya, Ustaz Irwan. luar biasa Bung Agung pada malam ini menggunakan kaos merah. Saya juga baju baduk merah juga ini. Ya. Ini kok tepat sekali Bung Agung ya. Diskusi malam ini, debat malam ini adalah debat terpanas ini Bung Agung ya. Terpanas dari sisi konten dan juga gimmick. Jadi tidak hanya kontennya saja Bung Agung, ini juga gimmicknya juga. Luar biasa ini ya. Saya catat ini hampir ada sekitar 3 kali ya saling serang menyerang baik antara ya nomor paslon 1 dengan paslon 2 ataupun paslon 2 dengan paslon 3. Ya, jadi yang pertama Bung Agung, barangkali mohon diberikan catatan. Ya, sekali lagi bisa diberikan catatan-catatan atau poin-poin penting. Ya, yang pertama adalah tentang pengelolaan energi sumber daya alam. Yang kedua barangkali bisa disambung tentang pangan, Bung Agung ya. Nanti yang ketiga barangkali yang terakhir lingkungan tadi yang dibahas banyak tentang kerusakan. Nah, menarik Bung Agung bahwa kalau saya lihat ya poin pentingnya paslon 1 dan paslon 3 cukup keras juga ya memberikan serangan-serangan ya kepada cawapres paslon 2 yang dianggap mewakili ya keberlanjutan dari pembangunan rezim Jokowi atau bapaknya sendiri ya. Nah, sangat menarik tadi yang diulas oleh Cawapres 01 dan juga Pak Cawapres 03. Nah, yang paling utama bahwa ya pembangunan atau pengelolaan sumber daya alam dan energi ini banyak sekali menabrak regulasi-regulasi atau hukum-hukum. Sehingga banyak sekali terjadi kasus-kasus. Ya, salah satunya adalah kasus yang diungkap juga ini adalah Morowali. Ya, oleh paslon Cawapres 1 ini Bung Agung ya, bahwa di sana itu ternyata berkali-kali terjadi kecelakaan kerja yang sampai kemudian terakhir kemarin cukup banyak yang meninggal. Nah, juga disoroti juga oleh paslon 1 juga bahwa di sana memang memiliki pertumbuhan yang sangat tinggi, Bung Agung, hampir 13%. Ya. Tapi rakyat sangat miskin sekali. Itu hanya dimiliki oleh segelintir investor saja. Ya. Nah, kemudian dari paslon 3 Cawapres Pak Mahfud ya juga menyoroti ya berbagai macam kasus ya, kasus pertambangan maupun juga kasus-kasus kepemilikan lahan ini masuk ke Menko Polhukam gitu loh. Salah satunya juga membenarkan bahwa ada kasus pertambangan itu sekitar 2.800, 2.500 sampai 2.800 kasus Bung Agung. Ngeri sekali ini Bung Agung. Ya.
Nah, Di data demikian saya juga 2.939. itu 2.939. lebih besar lagi ya. Data dari Konsorsium Pembaruan Agraria di sepanjang era pemerintahan Jokowi. Luar biasa. Luar biasa, Bung. Ya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat juga ada kasus-kasus yang lain juga yang cukup ya diungkapkan ya ya oleh Pak Mahfud juga bahwa permasalahan kasus-kasus tadi yang disoroti ini juga adalah termasuk pengelolaan atau penyelesaian kasus Rempang Ya, dan betul. juga food Food estate, estate. Bung Agung. Ya. Yang ternyata Bung Agung tadi disoroti tidak hanya pelanggaran hukumnya ini Bung Agung, tapi nampak sekali keberpihakannya itu adalah kepada investor atau pemilik modal atau oligarki. Nah, saya coba klik-klik lagi, Bung Agung ya. Food estate ini ternyata beberapa bulan ini sekarang mau diselamatkan ini oleh Memperindak ini, yakni ditanami jagung, ya, Ya. tapi kebongkar oleh Walhi gitu. Nah, Greenpeace, Dad. Greenpeace ya? Greenpeace. Nah, Oh, jadinya sepertinya enggak. nanamnya di polybag. Nanamnya di polybag. Oh gitu ya? Allahu Akbar. Jadi tidak berani nih di tanahnya sudah salah ternyata Bung Agung ya. Ya Allah, ini persis mengulangi kasus kereta cepat, Bung Agung. Nah, kalau menurut pandangan Bung Agung, saya juga semakin ngeri nih. Bagaimana apakah IKN nanti nasibnya itu juga seperti bus estate sama kereta cepat, Bung Agung? Nah, bagaimana kira-kira pandangan Bung Agung tentang debat capres tadi, khususnya dalam energi dan pengelolaan sumber daya alam dulu, ini Bung Agung. Ya, Dad. Makasih. Saya langsung menyoroti di closing statement ya, karena enak kita yang menjadi pikiran utama mereka kan. Iya, Jadi di closing statement itu Gibran tadi menyampaikan tentang bahwa yang menjadi titik tekan rezim Jokowi dan sepertinya akan berlanjut lagi kalau dimenangi oleh paslon nomor 02 itu kemungkinan akan betul-betul menseriusi hilirisasi, ya kan? ya betul itu Bung Agung. Hilirisasi. Jadi memang apa namanya program utamanya itu hilirisasi itu, Bung. Dan hilirisasi yang menjadi semacam success story menurut pandangan Pak Jokowi adalah nikel. Dan ini juga disampaikan Pak Luhut Binsar Panjaitan ketika melakukan evaluasi revaluasi 2023. Nah, ketika dia sudah sembuh, kemudian melakukan konferensi pers, itu yang menjadi tekan adalah hilirisasi. Dan dikatakan bahwa hilirisasi yang sukses dalam pandangan mereka adalah nikel. Padahal kalau kita bicara langsung saja ya, kita bicara tentang hilirisasi ini kan sebenarnya sudah dikritik oleh banyak kalangan bahwa misalnya Pak Faisal Basri kan mengkritik bahwa hilirisasi ala Presiden Jokowi ini sebenarnya ngawur dan menguntungkan Cina gitu. Karena hilirisasi yang dilakukan Jokowi itu mendukung industrialisasi Cina. Kita tahu bahwa misalnya insentif-insentif yang diberikan kepada pengusaha-pengusaha Cina yang melakukan investasi di bidang nikel ya terutama baik tambang maupun smelternya itu kan luar biasa. Misalnya eh, apa bahan-bahan untuk bahan-bahan untuk melakukan proses pengolahan nikel itu bisa didatangkan dari Cina. Terus kemudian tenaga Hmm, kerja tadi kan juga disinggung-singgung oleh Pak Mahfud MD ya tentang tenaga iya. kerja. Terus kemudian Pak Muhaimin tadi juga mengatakan tentang tenaga kerja Cina. Itu kan clear ya bahwa ada tenaga kerja Cina yang begitu sangat banyak di tempat itu. Belum lagi kemudian terkait dengan insentif bebas pajak untuk ekspor terkait dengan proses hilirisasi. Jadi kebetulan hilirisasi yang dilakukan ini menaikkan memang nilai tambah dari nikel. Nikel itu menjadi ferronikel lah. Tapi hasilnya ferronikel itu dibawa ke
Cina lagi, di mana di Cina itulah baru nanti dijadikan baterai, dijadikan yang lain-lain lah gitu. Itu yang dilakukan. Sehingga kalau kita baca apakah hilirisasi itu memberikan keuntungan besar kepada Indonesia, ini yang dipertanyakan oleh anggota DPR beberapa waktu yang lalu, yang Dan dipimpin Pak Jokowi oleh Pak mengungkapkan siapa? ini, Bung Agung. Kenapa? Pak Jokowi mengungkapkan bahwa betul-betul terjadi kenaikan dari sekitar ya tahun sebelumnya 30 triliun naik melonjak Eh, 510 triliun, Bung. Dari Apakah ini sisi bukan sesuatu yang sangat fantastis dan mendongkrak APBN kita, Bung? dari sisi bahwa ada peningkatan jumlah capaian, ya kan. Cuman itu kan nggak sebanding dengan jumlah jumlah apa namanya yang dieksploitasi gitu loh. Itu yang menjadi Oh, sebuah pertanyaan menggelitik oleh banyak kalangan gitu. Dibandingkan misalnya ya kenaikan jumlah itu dengan kerusakan lingkungan yang ada misalnya ya. oh Berapa ya ya ya. Ya. banyak dari tenaga kerja kita yang bisa dioptimalisasi misalnya. Itu masih sangat jauh sekali dari kata menguntungkan. Apalagi tadi kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi. Kalau tadi kan dikatakan hilirisasi di Sulawesi, di Morowali itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi 13%. Clear itu, Tetapi Bung ya. Clear ternyata itu ya. itu clear Clear memang ya. betul 13%. Tapi kan ini kemudian terjadi Gini rasio yang cukup tinggi juga, hampir 0,3 gitu loh. Pasnya itu 0,284 mendekati 0,3 Gini rasionya, kesenjangan Hmm. ekonomi. Iya 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 ya. Artinya betul-betul angka itu dimiliki oleh segelintir kalangan. Yang paling monumental bukan Morowali lagi, Maluku Utara. Maluku Utara itu pertumbuhan ekonominya sampai 17%. Di 17%. 17%, tertinggi di dunia. Allah Bukan Akbar. bukan lagi tertinggi di Indonesia, tertinggi di dunia menurut klaim Pak Jokowi itu. Allah Akbar. Tetapi Gini rasionya juga tembus di 0,309 juga. Allah Akbar. Besar. Dan itu langsung dikritik oleh gubernurnya sendiri. Iya, tumbuh-tumbuh, tetapi kami tidak merasakan tadi hasil pertumbuhan itu. Ini kan sebuah pertanyaan lagi juga. Pertumbuhan ekonomi itu berarti hanya dirasakan oleh segelintir kalangan dari hasil hilirisasi itu. Dan yang paling penting lagi kalau kita nyambung ke konteks sumber daya alam ini kan lingkungan. Ya. Lingkungannya kan jadi rusak. Dan ini banyak banyak orang yang tahu loh kasus misalnya banjir di Konawe, terus kemudian pembukaan lahan yang begitu sangat besar di mana itu di Morowali misalnya. Kita perlu mencatat di Morowali itu satu kabupaten aja itu ada Hmm. izin usaha pertambangan 190 izin usaha pertambangan nikel dan itu Hmm. sebagian besarnya Cina. Ini Hmm. yang cukup menarik data ini juga untuk kita ambil gitu. Oh, Nah, iya seratus iya iya. sembilan puluh izin usaha pertambangan itu satu kabupaten. Saya nggak kebayang banget betapa tidak apa daya dukung lingkungan dan daya tampung untuk masyarakatnya itu yang mengkhawatirkan. Sehingga pernah ada satu kejadian kan di wilayah Bungku Timur, daerah Morowali itu juga terjadi banjir karena pola penambangannya seringkali tidak menggunakan good mining practice namanya, tidak mempraktekkan pertambangan yang benar gitu. Ini problem yang terjadi di Morowali, kemudian di mana itu Maluku Utara, Pulau Obi, ya, dan Konawe, Sulawesi Tenggara. Itu clear banget kalau kita membaca data-data yang ada gitu. Jadi apa yang dikritik oleh Pak Faisal Basri itu saya pikir tepat dan kita harus meluruskan kembali konteks hilirisasi yang terjadi. Tapi kan agak lucu juga ya, Wong Pak Muhaimin juga di dalam kabinet, Pak sama Pak Pak sama namanya tadi Pak Mahfud MD juga di dalam kabinet kan ya. Seharusnya kan juga dia mengkritiki apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini ya. Loh, Gitu. tadi sudah mengungkapkan, Bung. Jadi ya Cak Muhaimin ini sudah betul-betul menyatakan dia melakukan tobat pembangunan ini, tobat Obat tobat ekologis. ekologis. Karena beliau tadi mengungkapkan juga, Bung, bahwa ya kita ini harus ada etik ekologi, harus ada etik eksploitasi, ada etik juga pengelolaan. Nah, dia coba menyentil ya bahwa apa yang kami sampaikan ini bukan menakut-nakuti.
memang keadaan ini rusaknya sudah luar biasa, bahkan ini sudah seperti menjelang kiamat gitu. Nah, beliau juga menyebutkan itu, contoh tidak ada etik lagi secara eksploitasi. Bagaimana mungkin kita memang terjadi banyak produksi, banyak eksploitasi, tapi sesungguhnya nikel-nikel kita ini dibeli dengan harga murah, sehingga kemudian yang paling untung adalah Cina. Beijing gitu. Nah, jadi kalau menurut Bung Agung bagaimana ini? Nah, Gibran mengatakan bahwa jangan terlalu pesimis, jangan menakut-nakuti rakyat. Sesungguhnya pembangunan ini banyak, ya keberhasilan di era Pak Jokowi ini dan memang kita akui ada kecelakaan di Morowali, memang food estate ini gagal gitu. Tapi masih banyak dan ini perlu ada semangat, ada perlu optimis. Makanya harus dikelola ya masalah-masalah zaman now ini dengan cara-cara zaman now. Tapi belum disebutkan tadi oleh Gibran ini apa. Nah, menarik ini Bung Agung bahwa Pak Mahfud juga menegaskan juga bahwa tidak bisa diterus-teruskan kerusakan yang sudah sangat luar biasa ini. Nah, karena secara hukum tadi masuk ke dalam Menko Polhukam tadi sangat ngeri-ngeri sekali itu. Ya, bahkan dikatakan oleh beliau ada yang saling bunuh-bunuhan gitu, Bung Agung. Ya, Nah, ya. bagaimana kira-kira Bung Agung? Apakah ini adalah gimik untuk memenangkan debat ini atau memang kondisi negara ini yang memang betul-betul sangat kritis dan sangat membahayakan sekali atau sesungguhnya seperti yang dikatakan bisa Gibran bahwa ini adalah, aman-aman saja dan menuju kepada Indonesia emas ini Bung Agung. Bagaimana menurut Bung Agung? Ini Tat, kalau kita tadi kan kalau bicara tentang lingkungan, bicara tentang pembangunan, kan selalu bicara sustainability sesuai dengan tema yang sekarang pembangunan berkelanjutan. Nah, Ya. pembangunan berkelanjutan itu kan ditentukan oleh 5 modal dan ini harus tertata dengan rapi. Satu, modal sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia, kemudian sumber daya fisik, kemudian sumber daya finansial dan sumber daya sosial. Ini 5 modal yang mesti ditata di dalam sustainability atau Hmm. keberlanjutan. Oke. Nah, sekarang kan pertanyaannya, bagian mana yang difokuskan oleh Hmm. pemerintah negeri ini, oleh rezim negeri ini? Saya pikir dengan sangat mudah kita ambil undang-undang Omnibus Law saja. Itu kan paling Mhm. mudah untuk Iya membaca iya 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 iya. apakah negeri ini serius untuk bicara sustainability, keberlanjutan. Lah Mmm. wong yang dikedepankan adalah investasi. Kalau kita Mhm. coba lihat di dalam undang-undang Omnibus Law itu yang kemudian jadi Perpu apa namanya Cipta Kerja ya, sudah dikatakan inkonstitusional bersyarat, tapi kemudian Pak Jokowi membuat lagi Perpu apa namanya Perpu Cipta Kerja dan kontennya nggak jauh beda. Poin dasarnya apa? Pembukaan investasi selebar-lebarnya. Dan di dalam Undang-Undang Omnibus Law itu clear sekali digambarkan bahwa AMDAL itu tidak menjadi perhatian utama. Analisis mengenai dampak lingkungan itu cenderung dikesampingkan. Yang dikedepankan adalah investasi. Nah, oleh karena itu kemudahan perizinan dimainkan di situ. Terus kemudahan tanah dimainkan di situ. Dapat tanah itu loh, dapat tanah-tanah di situ akhirnya konflik agraria itu terjadi hampir 2.900. Itu kenapa kok terjadi konflik agraria sepanjang pemerintahan Jokowi? Ya karena investasi dibuka selebar-lebarnya sehingga nabrai semua pihak. Nah, tanah Mhm. itu kan sederhananya begini, Tat. Ini kan berarti nggak mikirin sustainability keberlanjutan. Tanah itu kayak rempang gitu loh, Tat. Iya iya iya. Rempang itu kan masyarakat nggak dianggap tanah-tanah yang tidak ada sertifikat itu dianggap tanah negara. Nah, Mmm. sehingga masyarakat yang di situ sudah bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun, itu nggak dianggap demi kepentingan investasi, demi kepentingan proyek strategis nasional. Disebutkan dalam Undang-Undang Omnibus Law itu, tanah-tanah itu bisa diambil kalau memang ada kepentingan proyek strategis nasional.
Ya itu yang terjadi sekarang ini. Makanya kasus-kasus Rempang ini kan yang baru muncul di permukaan. Yang paling gede itu kasus perampasan lahan itu di Kalimantan Tengah. Paling Oh, besar sekali. Nah ini yang konflik dengan suku Dayak itu. Sehingga saya kasihan ketika banyak suku Dayak yang malah pro pada rezim hari ini, itu yang agak aneh. Tapi ada juga yang suku Dayak anti pada rezim negeri ini karena terjadi konflik agraria yang sangat besar dan jumlah paling besar itu di Kalimantan Tengah gitu. Ini kan cukup aneh nih kan ya. Jadi undang-undang Omnibus Law itu clear sekali ya, yang tidak menseriusi. Terus tentang pangan. Ini nyambung lagi, ini bicara tentang keberlanjutan, bicara pangan misalnya. Pangan itu kan mesti lahannya harus dipertahankan dong ya. Lahan, bagaimana tanah-tanah itu yang sudah ditetapkan namanya ada lahan pertanian berkelanjutan. Ada namanya lahan pertanian berkelanjutan. Itu maknanya lahan pertanian yang sudah ditetapkan menurut undang-undang atau ketetapan legal sebagai sawah, itu nggak boleh diambil alih fungsikan. Nah, nggak boleh dialihfungsikan sebenarnya. Tapi kenyataannya apa? Di dalam Undang-Undang Omnibus Law, lahan pertanian berkelanjutan itu bisa dialihfungsikan ketika ada kepentingan umum. Ini pasal karet lagi, yang akhirnya apa? Investor lagi, swasta yang akan lebih banyak memerankan peran mengambil tanah-tanah yang ada. Sehingga apa yang dikatakan Gibran tadi tentang bahwa ini kami sudah melakukan sertifikasi dan lahan kepada rakyat, redistribusi lahan, itu kan omong kosong. Contoh Rempang lah. Rempang itu kan dijanjikan Pak Jokowi dalam kampanye tahun 2019 kalau nggak salah akan dikasih sertifikat. Kenyataannya hari ini nggak dikasih sertifikat sama sekali gitu kepada mereka yang di Pulau Rempang itu. Artinya apa? Memang gimmick kan. Yang terjadi gimmick menurut saya karena kenyataannya undang-undang Omnibus Law itu nggak menseriusi lingkungan, nggak menseriusi lahan-lahan rakyat, nggak menseriusi tanah-tanah adat. Itu yang dikorbankan. Fakta lebih berbicara keras. 2.900 konflik agraria, lahan-lahan sawah dialihfungsikan, terus kemudian tanah-tanah adat konflik demikian rupa demi kepentingan investor. Nah, ini kan kenyataan clear yang ada di lapangan, sehingga saya ingin mengatakan apa yang diungkapkan tadi itu gimmick menurut saya. Oh, Ya, gimmick. iya, 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 iya. Ya, kita masuk kepada ulasan-ulasan poin-poin kesimpulan nih, Bung Agung ya. Jadi Bung Agung sudah sampai kepada bagaimana mewujudkan ketahanan pangan tadi ya, yang disampaikan tadi memang pertanyaan-pertanyaannya cukup menohok ya. Jadi ketika Pak Mahfud dikasih singkatan tentang apa namanya itu kemudian tidak bisa, Pak Mahfud balik lagi dia menjawab itu bahwa itu recehan ya. Tapi menohok juga Greenflation itu setelah tadi. setelah itu Pak Greenflation. Mahfud juga memberikan pertanyaan juga bagaimana ketika debat antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, ya, yang Pak Jokowi menjawab akan stop impor beras, stop impor garam, stop impor gula. Nah, kenapa sampai sekarang ini Nah, impor menarik, terus? menarik, Bagaimana menarik. ya, kenapa hal ini terjadi gitu? Nah, ini menarik juga tadi. Ya, geliang juga seperti saya lihat ini Gibran nih kena pukul balik ini sepertinya ini ya. Ya, Nah, jadi menarik ini Bung Agung ya. Jadi persoalan pangan, kemudian juga ada persoalan tadi tanah, Bung Agung ya. hmm. Tapi yang menarik ini Bung Agung, kalau boleh saya barangkali menambahkan Bung Agung ya. Paslon 3, Cawapres 3 sama Cawapres 1 ini kompak sekali. Ya, dia sangat menukil tentang pandangan-pandangan Islam. Ini menarik nih. Ya, Bung Agung, yang sangat populer itu adalah surat Ar-Rum, ya. Beliau ya. kutip dan sangat fasih sekali. Ya, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima Terima kasabat kasih aydin Aidin. nas Ya. liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Luar biasa telah nampak kerusakan di darat Kerusakan. dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia ya kata Pak Mahfud supaya Allah SWT merasakan kepada mereka sebagian akibat dari perbuatan mereka sendiri.
tinggal satu terakhir tadi tidak dilanjutkan, Bung Agung. Ya, La'allahum yarji'un. yarji'un. Ya, menurut Tobat, tobat. Imam apa namanya Al-Haytami, beliau menegaskan yang pertama ya bima kasabat aydin nas, yakni al-ma'asi wadzunub, ya, karena manusia itu melakukan kerusakan, dosa dan maksiat, yakni melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Jalan keluarnya menurut beliau la'allahum yarji'un, yakni la'allahum yatubun. Bertobat. Tobat. Sudah benar tadi Cak Muhaimin tadi itu harus ada tobat gitu. Nah, tobat inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Haytami harus menerapkan syariat Syariat Islam. Islam. Menarik Bung Agung. Terakhir, Iya, kalau boleh kita usulkan kepada Gibran, kepada ya Cak Imin, kepada Pak Mahfud, kalau kita kembali kepada syariat Islam, gampang sekali. Ya, tentang persoalan tanah yang sekitar 2.900 sekian tadi itu akan diselesaikan dalam tempo seminggu oleh syariat Islam, oleh Bung Agung. ya, Yakni dalam masalah pertanian clear, tidak boleh disewakan, bahwa silakan dipatok, kalau 1 tahun tidak digunakan maka boleh diambil yang lain atau digunakan yang lain atau diambil oleh negara, clear gitu. Demikian juga lahan yang berkaitan dengan tambang, ya, kalau kemudian tambang itu adalah ya jumlahnya sedikit boleh dimiliki oleh individu, ya, kalau kemudian jumlahnya banyak maka harus menjadi milik umat, milik rakyat, dikuasai oleh negara. 2 kali Rasulullah memberikan kepada Bilal, salah satunya kepada Bilal, ya, tentang masalah gunung yang ada tambangnya, tentang apa namanya tambang juga air yang di situ ada garamnya, gitu ya. Ternyata itu mengalir sangat deras sekali, Bung Agung. Maka ya, langsung disampaikan diambil gitu. Nah, demikian juga tentu negara juga menyiapkan jaminan, Bung Agung, jaminan rumah, jaminan lapangan pekerjaan, sudah disiapkan tanahnya itu, Bung Agung. Jadi tentang masalah pangan itu gampang sekali. Ya, minta berapa hektar langsung bisa dikerjakan, digarap. Ya, kalau tidak digarap diambil oleh negara. Selesai. Ya, tentang masalah-masalah kemudian lahan-lahan tadi yang kalau hutan memiliki ya sumber daya alam banyak tadi itu yang menjadi milik rakyat itu. ya, Ya, kecuali sudah dihuni dalam waktu yang sangat lama. Nah, menarik Bung Agung, yang ya, dikatakan oleh ya Cak Muhaimin, dikatakan oleh Gibran sekian 100 berapa 120 juta kalau nggak salah ya, sudah diberikan sertifikasi. Nah, dikatakan itu bukan distribusi tanah yang dibutuhkan oleh rakyat. ya, Itu hanya untuk melegalisasi tanah yang sudah dimiliki masyarakat, nggak ada gunanya. ya, Justru yang 80% inilah yang dipermasalahkan. Jadi nggak ya, nyambung juga itu Gibran itu. Nah, jadi kalau kembali kepada permasalahan, Bung Agung ya, permasalahan tanah tadi dalam perspektif Islam, gampang 1 minggu sudah selesai karena datanya ya, sudah ada semua di Indonesia ini, Bung Agung ya. Nah, ya, Bung Agung, barangkali ya kalau boleh digambarkan lagi, kalau saya lihat tadi ini ya, permasalahan yang sangat luar biasa kompleks tadi sebetulnya kebijakan makronya ya, sebetulnya harusnya sangat jelas gitu ya. Kalau permasalahan tanah tadi, kebijakan makronya kayak seperti itu. Ya, ya, demikian juga tentang masalah pangan, ya, tentang masalah energi tadi itu. Sesungguhnya itu adalah menjadi kepemilikan rakyat yang harus diambil langsung gitu, Bung Agung. Ya, dan disitulah investasinya negara yang memiliki, bisa dari APBN, bisa negara melakukan barter ya, gitu loh, menjual ya barangnya belum ada tapi uangnya sudah masuk, bisa saja itu. Nah, sumbernya banyak atau dari masyarakat. Ya, memberikan kepada negara. Banyak sekali itu sumber dana itu Bung Agung ya. ya, Nah, ya, atau kalau misalnya tidak ada, ya menerbitkan uang gitu Bang Agung untuk sementara.
ya, yang ada jaminan emas kita dalam jumlah banyak yang akan dieksplorasi. Nah, kebijakan-kebijakan makronya saya lihat kurang tajam, Bung Agung, ya. Kurang berani, kayaknya mungkin tersandra oleh berbagai macam mafia atau regulasi-regulasi yang sangat menyulitkan. Contoh, Bung Agung, kalau kita lihat, saya cari terus penemuan di IPB itu luar biasa. Ada varietas padi, ya, padi IPB 4S, luar biasa, Bung Agung. 1 hektar saja itu menghasilkan 11 ton. Sorry, 1 hektar itu menghasilkan 11 ton, Bung Agung. Luar biasa yang sudah diteliti oleh IPB itu. Varietas IPB 4S. Ini yang terbaru, sebelumnya 3S. Itu 1 hektar, Bung Agung, Ya. menghasilkan 11 ton. Wow, luar biasa dahsyat. Ini kenapa kok tidak bisa dilaksanakan, Bung Agung? Ini kalau 1 juta saja, Bung Agung, ya. 1 juta saja dibuka lahan, berarti itu 11 juta ton akan dimiliki oleh negara, Bung Agung. Ya. Ya, kenapa ini kebijakan makro yang seperti ini, mikro yang seperti ini nggak bisa dieksekusi? Ya, kalau menurut Bung Agung bagaimana itu? Ada persoalan yang sangat mendasar terkait dengan pangan kita ini. Heeh. Pertama, balik ke regulasi kita. Regulasi kita itu cenderung sampai detik ini memfokuskan pada impor pangan. Itu clear banget di Undang-Undang Oh, Omnibus Law itu. Jadi karena fokusnya pada impor pangan untuk menutupi kekurangan yang ada, konteks R&D ya, riset and development-nya nggak diseriusi, terus hmm, kemudian proses-proses pengembangan R&D-nya nggak diseriusi. Apa yang dilakukan oleh IPB ini kan baru riset and development, baru menghasilkan bibitnya. Bagaimana bibit itu bisa dikembang di apa namanya diimplementasikan secara luas itu kan membutuhkan kebijakan negara, ya kan? Kalau hmm, kebijakan negaranya nggak menseriusi hasil R&D ini kan dia hanya nongkrong di laboratorium. Karena di laboratorium itu kan hasil risetnya ya. Riset itu untuk skala luas harus dikembangkan harusnya. Seperti yang mungkin di masa Soeharto dulu dengan IR misalnya. IR 9, IR berapa ya. Itu kan dilakukan dengan skala yang sangat luas gitu. Sementara hari ini keseriusan untuk menata pertanian itu berhenti di lab-lab. Kenapa? Karena hmm. ada undang-undang yang menyebabkan ketika masalah pangan terjadi, selalu solusinya kepada impor. Gini sederhananya, Tat. Hmm, Logika yang ada ini adalah cadangan pangan nasional. hmm, Cadangan pangan nasional itu letaknya di Bulog gitu, Tat. Bukan hmm, di masyarakat gitu loh. Artinya ketika Bulog itu dalam kondisi yang dianggap minus gitu, dianggap kurang, tahun depan misalnya bahwa kemungkinan kita akan menghadapi ini di Bulog itu kurang, maka dia akan lakukan impor. Sehingga tadi yang disampaikan Pak Mahfud benar, ya, akhirnya impor pangan itu terus-terus ada di tengah-tengah kita gitu. Terus muncul karena memang logikanya logika impor yang ada di dalam hmm. Undang-Undang Omnibus Law itu. Coba bayangkan tadi, di dalam Undang-Undang Omnibus Law itu dikelirkan juga impor pangan tidak terkait dengan panen raya, tidak Allah terkait Akbar. dengan jumlah apa yang di masyarakat. Wah, ngawur kalau begitu itu, Bung. Itu kan jadi persoalan menggelitik hari ini. Nah, ini yang kritis luar biasa si produksi pangan atau produksi pertanian. Ah, pupuk harganya mahal sampai detik ini. Kenapa pupuk harga mahal? Karena pupuk itu didominasi oleh mafia kartel pupuk itu. Itu clear banget menurut saya. Orang Tidak paham hanya pupuk semua. yang mahal, Bung. Itu tadi bibit subsidi saja untuk Ini sama, mendapatkan itu betul. harus membayar. Coba Sarana itu. produksi pertanian tuh all itu mafia, Tat. Sehingga petani itu diproduksinya, sementara sarana produksi pertanian itu mafia semua. Nah, Hmm. pertanyaannya kan kenapa mafia ini masih dipertahankan? Karena harusnya diberangus. Sehingga rakyat itu mendapatkan sarana produksi pertanian yang mudah dan murah gitu loh. Sehingga produksi pertanian bisa diangkat. Tapi nggak ada yang menseriusi kok sarana produksi pertanian. Nyatanya mafia sarana produksi pertanian, pupuk, bibit, pestisida, itu masih bergelindan di mana-mana.
dan dan bisa jadi mungkin ya ada di balik paslon-paslon yang ada Ya, baik sebagai Bung Agung, pengusaha. luar biasa catatan-catatan dari Bung Agung tadi ini secara pokok telah dieksplorasi berbagai macam ya kebijakan-kebijakan yang telah menimbulkan berbagai macam kerusakan mulai dari Morowali, Food Estate, Rempang dan lain sebagainya tadi dan juga hampir kasus-kasus ini 2.900 lebih ya. Ya, Yang kedua mendekati. tadi juga diungkap oleh Bung Agung bahwa kebijakan-kebijakan ini ternyata banyak sekali mafianya dan berakhirlah kepada oligarki. Ya, gitu. Nah, kalau begitu Bung, ya mohon closing statement-nya Bung, pada Ya, kesempatan kan. ini. Nah, bicara tentang beberapa tema pokok ini tadi, yang pertama terkait dengan pembangunan berkelanjutan sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Nah, Ini kan bagaimana bisa swadaya energi dan swadaya pangan, problem pertanahan menjadi beres? Nah, bagaimana kira-kira Bung Agung? ini semua kembali pada kebijakan makro memang tak Hmm, tidak bisa dikebuli. makro Kebijakan ya. makro yang paling pokok menurut saya dari semua hal tadi itu bicara tentang logika kepemilikan. Itu Hmm, poin dasar menurut saya. Di mana logika kepemilikan yang berlangsung hari ini adalah logika kepemilikan kebebasan. Siapapun boleh memiliki apapun. Siapapun boleh memiliki apapun, sehingga nggak ada proteksi. Nggak ada proteksi terhadap kepemilikan yang sebenarnya itu menguasai hajat hidup orang banyak. Itu persoalan mendasar. hmm, Sehingga tadi yang disampaikan Pak Mahfud, yang disampaikan Gus Imin, yang disampaikan Gibran, itu nggak akan terwujud sama sekali mimpi-mimpi besar tadi itu kalau persoalan kepemilikan nggak diberesin. Ya, karena apa? Contoh tadi, yang memberikan pendapatan besar pada negeri ini dan menseriusi terhadap lingkungan itu adalah kepemilikan umum. hmm, Kepemilikan umum itu kalau dalam pandangan Islam clear sekali adalah segala hal yang menguasai hajat hidup orang banyak, apakah itu air, apakah itu mineral batu bara, apakah itu minyak dan gas, milikat tanah, pemilikan umum yang nggak boleh haram hukumnya dimiliki oleh pribadi. Hari ini kan nikel dimiliki swasta, minyak dimiliki swasta, gas dimiliki swasta, emas dimiliki swasta. Padahal itu benar-benar menentukan hajat hidup orang banyak. Sehingga apa? Sama sekali tidak akan pernah kita mandiri pangan, mandiri energi kalau persoalan kepemilikan nggak diberesin. Nah, kalau hmm, persoalan kepemilikan itu ibarat orang itu bendungannya, Tat. Bendungannya itu bocor terus, nggak hmm, beres-beres. Ini nggak akan selesai pasti persoalan. Itu yang pertama, terkait dengan makro. Energi kita nggak akan pernah bisa mandiri karena swasta yang menguasai. Pangan hmm, nggak pernah bisa mandiri karena tanah dikuasai oleh segelintir kalangan. hmm, Kesenjangan tanah kita itu 50%, Tata. 0,5. 0,5 itu berarti kurang lebih 50, bahkan Pak Sofian Jalil pernah mengatakan 0,70. Artinya 70% tanah-tanah kita itu yang menguasai segelintir kalangan. Itu ngeri hmm. banget itu kan. Ini Nah, nggak itu akan yang selesai harusnya pasti. diambil, itu harus Iya harusnya dikasihkan. diambil, harusnya diambil. Banyak sekali yang terbengkalai kok, Tat. Misalnya di Hmm, proyek-proyek strategis, misalnya di Bandara Kertajati, itu kan kepemilikan tanah di beberapa proyek strategis itu sudah dimiliki oleh cukong-cukong. Sementara ditelantarkan demikian rupa bertahun-tahun lamanya, nggak pernah diproduktifkan sama sekali. Nah, ini yang menjadi sebuah persoalan. Sehingga nggak pernah kita kepikiran menyelesaikan masalah ini pasti, energi dan pangan. Yang kedua, memang tadi yang dikatakan Pak Mahfud, saya setuju itu, persoalan penegakan hukum. Nah, hmm, penegakan hukum itu kan tantangan terbesar kita hari ini kan korupsi. Lah. Korupsi energi ada di dalamnya, korupsi terkait dengan tambang ilegal ada di dalamnya. Dan kalau kita bicara energi misalnya, kita bicara mineral, itu kan Pak Mahfud sendiri pernah mengatakan kan kalau korupsi di bidang pertambangan ini selesai, itu per kepala 20 juta. Ini Allah saya nggak Akbar, tahu ya data betul. data Iya, beliau dari iya, iya, mana ya, iya, iya. tapi itu data Luar beliau biasa ya. itu, Bung. 20 juta loh per kepala 20 loh ya. juta per kepala, Tanpa ya, tanpa Bung. harus kerja katanya. Tanpa harus kerja. Nah, korupsi ini persoalannya di mana, Tat? Karena tidak ada undang-undang yang menseriusi untuk melakukan pembuktian terbalik.
Dan hari ini kita nggak ada kalau sekarang kemarin bilang undang-undang perampasan aset aja nggak pernah didilkan kan, karena itu pasti akan merepotkan semua anggota DPR, semua elected official yang memang berpeluang bergelidan terhadap korupsi yang ada. Dan kita kemarin udah ngobrolin ya, bahwa tambang-tambang ilegal itu ternyata juga mendanai beberapa paslon-paslon yang ada, terus kemudian beberapa caleg-caleg yang ada, ini kan menjadi persoalan. Sehingga kalau korupsi ini nggak diselesaikan, problem. Kalau kepemilikan tadi nggak diselesaikan, problem. Ini baru dua hal ini. Kalau kita bicara dua hal ya. Satu kepemilikan, dua korupsi. Nah, kalau Islam kan bisa menyelesaikan itu semua dengan sederhana sekali. Iya. Kepemilikan tadi itu sudah kita proteksi benar-benar milik umum, haram hukumnya dikuasai oleh swasta. Apakah itu sumber daya air, apakah itu sumber daya energi, apakah itu sumber daya mineral, batu bara, gas alam, itu milik umum, dipakai untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Yang kedua, penyelesaian masalah korupsi dengan pembuktian terbalik. Berapa awal dia punya kekayaan, setelah menjabat berapa kekayaannya, kalau meningkat dia harus membuktikan, nggak berhasil membuktikan berarti dia korupsi. Ya udah gitu. Ketika korupsi, maka hukuman yang besar sampai hukuman mati pun bisa dilaksanakan untuk para koruptor gitu yang bisa dilakukan. Nah, ini kalau bisa diselesaikan, Masya Allah akan sangat luar biasa gitu. Tinggal sekarang kan kemauan. Tadi kan udah dikatakan Doharul Fasadu fil bari wal bima kasab aidinas ya. Karena kemaksiatan. Apa kemaksiatan yang paling parah? Tidak mau menerapkan syariah Islam dalam sumber daya energi, syariah Islam dalam pangan, syariah Islam dalam agraria, pertanahan, syariah Islam dalam lingkungan hidup, itu nggak diperhatikan dengan serius. Nah, lingkungan hidup tadi. Lingkungan hidup itu kalau dalam pandangan sistem yang berkembang sekarang bukan menjadi perhatian. Tidak menjadi perhatian. Kenapa? Karena lingkungan hidup itu tidak material, Tat. Tidak material. Kenapa tidak material? Yang material itu kan batu bara menghasilkan berapa? Yang material itu nikel menghasilkan berapa? Kalau lingkungan itu tidak material. Sehingga apa? Kalau kita bicara sistem yang ada sekarang, baru mikirin lingkungan itu belum lama. Sekitar 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir, gara-gara energi fosil semakin berkurang. Nah, itu kalau ada CSR, ada hibah dari organisasi internasional, itu bagaimana, Bung? 10-20 tahun terakhir. 10-20 tahun terakhir gara-gara apa? Gara-gara akhirnya terjadi perubahan iklim. Perubahan iklim itu kan merepotkan semua. Jadi menakutkan mereka itu ya? Iya, merepotkan mereka. Karena kan akhirnya banjir di mana-mana, terus kemudian emisi karbon sangat besar, gas rumah kaca, terjadilah kenaikan suhu bumi, terus kemudian energi fosil semakin berkurang. Ini yang bikin stres banyak kalangan. Dan itu baru dipikirin berikutnya. Dipikirin pun sifatnya anjuran. Soal lingkungan ini anjuran. Tidak betul-betul diseriusi gitu. Karena nggak material gitu loh. Nggak material, nggak menghasilkan apa namanya, duit. Sementara kalau dalam pandangan Islam kan diperhatikan betul soal ini karena bicara kemaslahatan. Bicara kemaslahatan. Ini persoalan yang sangat problem secara makro dalam konteks kita sekarang. Nah, itu semua ya syariah Islam gitu harus diselesaikan ya. Ya, terima kasih Bung Agung, luar biasa closing statement-nya. Jadi sekali lagi yang pertama persoalan pengelolaan tanah itu gampang sekali bisa diselesaikan. Karena dalam pandangan syariah menurut Bung Agung jelas sekali ada ya tanah yang menjadi kepemilikan tanah atau sumber daya alam yang menjadi kepemilikan negara, kepemilikan umum, ada kepemilikan negara dan kepemilikan individu. Datanya jelas semuanya, maka cepat bisa diselesaikan. Yang kedua tentu harus ada kekuatan hukum yang mengatur semuanya itu, yang paslon Cawapres 3 dan Cawapres 1 sepakat bahwa semua kerusakan ini karena tidak adanya aturan yang berpihak kepada rakyat. Aturan yang menjamin berpihak kepada rakyat Allah SWT yang telah menegaskan, yakni hanya syariat Islam. Dengan syarat Islamlah maka undang-undang yang betul-betul seorang pemimpin itu al-imam ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati bisa diwujudkan, Bung Agung ya. Dan menjadi pemimpin menjadi tegas karena undang-undangnya jelas-jelas berpihak kepada rakyat. Yang ketiga, saya pikir tadi dijelaskan oleh Bung Agung,
ya, undang-undang tadi ini salah satu contoh disebutkan oleh Bung Agung. Semua masalah yang sangat ruwet ini dalam tempo singkat bisa diselesaikan dengan undang-undang perampasan hak gitu ya. Contoh ini undang-undang ya, ternyata Ya, cepat pembuktian sekali. terbalik lebih tepatnya. Nah, yang sekarang Ya. ini mau disahkan, ternyata Korea-Korea ini masih takut kepada ibu negara atau ibu-ibu yang menjadi pemimpin mereka. Yang ketiga, tentu harus ada sepakat ini semuanya, harus ada pemimpin yang bersih, pemimpin yang kuat, pemimpin yang tegas. Nah, pemimpin yang kuat ini tentu ketika janjinya ini adalah janji yang lurus, janji yang benar ini Bung Agung. Ya, tidak dia menjadi the king of lip service, tidak. Betul-betul dia bisa dipegang karena dia, kata Pak Mahfud tadi itu harus meyakini ada Allah SWT, ada Tuhan. Kalau tidak yakin dengan Tuhan akan berbelok-belok itu Bung Agung. Ya. Nah, inilah pemimpin di dalam Islam. Pemimpin Islam itu harus berjanji atau dibaiat untuk menerapkan undang-undang yang benar, yakni syariat Islam. Saya pikir Bung Agung kalau ini diterapkan, APBN kita yang tadi dikatakan oleh Pak Mahfud tadi, setiap orang 1 orang ini ya, 20 juta. Ya Allah, ini betul-betul yang dikatakan oleh mereka bahwa industri ini, Indonesia ini surplus sumber daya alam, Oh iya, betul. surplus ya SDM, coba ya, dan juga surplus juga geografinya juga ini Bung Agung ya. Saya pikir sangat luar biasa ya. Dan juga seperti proposal APBN syariah yang ditawarkan oleh Bung Agung Wisnuwardana ini, kalau hanya 6 saja sumber daya alam ini, belum zakat, belum ghanimah, belum yang lain, antara 7.000 sampai 9.000 ya. ya triliun. Per tahun. Berarti nyambung dengan Pak Mahfud tadi. Ya, memang tadi ayat tadi tepat sekali itu Bung Agung, tepat sekali itu ya. Ya, itu kayaknya luar biasa debat ini ya. Ya, terima kasih Bung Agung, sekali Ya, lagi terima kasih Tat. atas rangkuman, catatan dan juga respon ya, luar biasa, sangat menginspirasi dan sangat mencerahkan. Dan tentu Bung Agung kita minta untuk terus-menerus hadir pada respon ya kajian strategis umat untuk merespon ya, meluruskan atau memberi sumbangan-sumbangan ya inspirasi baru, pandangan-pandangan baru yang tentu ini adalah bentuk kecintaan kita kepada negara ini untuk kaum muslimin dan seluruh rakyat Indonesia. Dari saya ya Irwan Saifullah, alhamdulillahirabbil alamin, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.